Iya, pemirsa, dunia hiburan kembali mendapati berita miring terkait penyalahgunaan narkoba. Salah satu artis komedi dengan nama Tri Retno Prayudanti atau yang dikenal dengan nama panggung Nunung ini harus berurusan dengan pihak kepolisian karena kasus kepemilikan narkoba jenis sabu. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami di studio Bapak Anang Iskandar selaku mantan kepala BNN. Selamat siang Pak, selamat datang di Cak TV. Terima kasih Pak, selamat siang. Pak, ini terkait tentang adanya penyalahgunaan narkoba, sebenarnya harusnya penanganannya itu seperti apa sih? Ya, kalau kita kembali ke undang-undang ya, tujuan undang-undang itu menjamin penyalahguna dan pecandu direhabilitasi. Direhabilitasi ya, begitu jadi Pak. Kalau penyalahguna atau pecandu itu negara yang menjamin direhabilitasi. Itu ada pasalnya di Undang-Undang Narkotika. Siapa yang menjamin? Semuanya. Nah, itu termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim. Semua diberi kewenangan untuk menempatkan dia ke dalam lembaga rehabilitasi. Jadi memang itu jaminan undang-undang. Jadi kalau ternyata, ya kan, penyalahguna ini diberikan pasal pengedar, ini saya kira ini hal yang tidak tepat. Kecuali itu Nunung memang terbukti menjadi pengedar, itu boleh ditahan. Tapi kalau tidak, dia dijamin oleh penegak hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menjamin. Nah, jadi mereka harus mendapatkan hukuman atau upaya paksa berupa rehabilitasi. Ini ketentuan undang-undang. Ya. Pak, tapi kan bagaimana jika Nunung kalangan artis mungkin bisa dibilang punya finansial yang cukup begitu. Bagaimana dengan rakyat biasa atau sipil yang memang tidak mampu membayar rehabilitasi dan sebagainya begitu Pak? Itu tidak bayar gratis. Nunung itu hanya sebagian artis, bahkan kecil. Artis paling bisa dihitung dengan jari. Yang banyak adalah rakyat. Sekarang ini ada 42.000 penyalahguna yang menghuni lapas di seluruh Indonesia. 42.000 ya Pak? 42.000. Orang ini adalah orang sakit adiksi, di penjara. Rugi negara memenjarakan orang yang sakit adiksi. Mestinya dia harusnya direhabilitasi. Ini ketentuan undang-undang. Karena undang-undang yang menjamin. Penyidik, penuntut umum diberi kewenangan untuk menempatkan ke lembaga rehabilitasi. Penyalahguna itu secara yuridis tidak bisa tidak memenuhi syarat untuk ditahan. Karena nggak memenuhi syarat tahan, maka dia punya kewajiban undang-undang untuk menempatkan ke lembaga rehabilitasi. Mestinya demikian. Baik, Pak Anang, ini kan melihat bahwa informasi yang didapatkan Nunung sendiri begitu, pemirsa juga tahu bahwa sudah mengkonsumsi 20 tahun begitu Pak. Apakah memang sudah terlambat penanganan untuk rehabilitasi atau masih bisa dilakukan dengan jangka waktu yang lama? Ya, 20 tahun kemudian berhenti. 6 bulan terakhir relap, dan itu karakter daripada penyalahgunaan narkotika. Kalau sudah relap, tidak bisa lagi dia berhenti, dia harus mengkonsumsi narkoba terus. Tidak bisa dia diminta untuk kamu jangan menggunakan narkotika, nggak bisa, karena sudah merupakan kebutuhan fisik dan psikisnya. Jadi tuntutan, kalau tidak dia bisa semacam sakau. Nunung itu lebih berat kalau dia tidak mengkonsumsi narkotika. Nah, satu-satunya penyembuhan adalah rehabilitasi. Rehabilitasi inilah yang membuat jera terhadap penyalahguna. Tapi kalau pengedar, jeranya itu harus dihukum yang berat. Pak Anang, ini kenapa sih ketika narkoba itu begitu sangat dekat dengan kalangan artis begitu? Mungkin tadi disebutkan ada 42.000 yang di luar, ya, artis yang sebagian kecilnya. Apa sih Pak sebenarnya? Ya, tidak semua artis, saya tadi bilang artisnya sebagian kecil. Sekali lagi ada 42.000 loh yang sekarang menghuni penjara. Ya kan, artisnya paling 10-20 ya dah. Jadi tidak, sebagian besar masyarakat. Mereka menggunakan narkoba itu karena dibujuk, dirayu, diperdaya, dan dipaksa menggunakan narkoba. Ini secara yuridis namanya korban penyalahgunaan narkotika. Tapi karena di dalamnya narkotika itu ada adiksinya, maka berikutnya dia mengkonsumsi atas kemauan sendiri. Jadi sesungguhnya penyalahguna seperti Nunung tidak pernah punya niat jahat. Dia menyakiti dirinya sendiri. Jadi dia tidak layak di penjara gitu. Kecuali kalau dia punya niat jahat.
Niat jahatnya dia karena dia melanggar, ya kan, aturan. Aturannya nggak boleh mengkonsumsi, tapi dia nerobos. Nah itu dia salah. Tapi salahnya tidak dihukum penjara, tapi dihukum rehabilitasi. Dihukum rehabilitasi itu harusnya yang diberikan begitu ya? Iya, dia dihukum rehabilitasi. Nah, kalau memang peredaran narkotika itu sudah sedemikian rupa begitu Pak di Indonesia ini kita berbicara, khususnya di Jakarta. Langkah-langkah yang nantinya harus ditanamkan sejak dini itu seperti apa sih? Ya, pertama ya memang masalah narkotika tidak lepas dari 3 cara. Yang pertama pencegahan. Ya. Ya ini disampaikan kepada mereka-mereka yang belum pernah tersentuh oleh narkotika. Remaja-remaja yang sehat-sehat itu jangan minum narkoba, bos tahu semua. Seluruh Indonesia ngerti. Masalah yang kedua ini yang tidak tertangani. Penyalahguna itu adalah orang sakit. Ini harus direhabilitasi. Nah, ini yang tidak tertangani. Ini tanggung jawabnya Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan itu adalah menterinya Undang-Undang Narkotika. Dia harusnya, ya kan, berteriak dong kalau ada penyalahguna di penjara. Ini adalah orang sakit, jangan di penjara. Ini porsinya Kementerian Kesehatan. Tanggung jawab pemerintah ya. Tanggung jawab pemerintah untuk rehabilitasi. Nah itu. Yang ketiga, nah yang terakhir ini pengedar. Ini yang harus diberantas, dihukum berat, kemudian diberlakukan tindak pidana pencucian uang supaya dia tidak berdaya ketika di penjara. Nah, ini kira-kira gambarannya. Simultan ya 3 ini ya. Gitu. Oke, kami harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.